Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Kemarin memang saya tidak membuat konten teman-teman karena saya sangat sibuk, tetapi hari ini saya perlu membuat konten ini karena saya ingin membahas 3 pertandingan dari English Premier League. Yang pertama antara Manchester United versus Aston Villa yang berakhir untuk kemenangan MU dengan skor 1-0. Yang kedua antara Fulham versus Manchester City yang berakhir untuk kemenangan City dengan skor 1-2. Dan yang ketiga antara Liverpool versus Tottenham Hotspur yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor 4-3. Dengan hasil akhir ini berarti sang gajah telah jatuh dari pohonnya teman-teman, karena untuk sementara ini Manchester City yang berada di peringkat nomor 1 dan selisih poin mereka dengan Arsenal yang untuk sementara ini berada di peringkat nomor 2 adalah 1 poin. Selain itu juga Manchester City masih punya tabungan 1 pertandingan di tangan mereka teman-teman. Artinya di next match jika Arsenal tidak bisa menang lawan Chelsea dan Manchester City kembali menang di next match mereka, berarti nanti selisih poin antara Manchester City dengan Arsenal akan semakin besar. Dan untuk sementara ini Manchester United berada di peringkat nomor 4 dan Liverpool untuk sementara ini berada di peringkat nomor 5. Dan dengan kemenangan Liverpool atas Tottenham Hotspur yang merupakan kemenangan mereka keempat kalinya secara berturut-turut, berarti sekarang mereka membuka peluang untuk bisa menyelesaikan musim ini dengan berada di zona 4 besar, asalkan mereka bisa menang semua laga sisa mereka musim ini dan antara Newcastle United atau juga Manchester United kalah di minimal 3 pertandingan sisa mereka musim ini supaya Liverpool bisa mengambil alih posisi dari salah satu klub tersebut. Memang untuk sementara ini tampak sulit bagi Liverpool, tetapi seperti yang kita pahami bahwa di sepak bola sulit itu bukan berarti mustahil. Jadi apapun masih mungkin terjadi teman-teman, maka itu sangat penting bagi Newcastle dan juga Manchester United agar mereka juga konsisten meraih kemenangan demi kemenangan. So, pertama-tama teman-teman saya ingin membahas pertandingan antara MU versus Aston Villa yang kita tahu adalah pertandingan yang penting bagi kedua klub ini karena MU yang ingin tetap pertahankan posisi mereka di zona 4 besar dan Aston Villa yang dengan pelatih mereka Unai Emery yang ingin bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan yakni Europa League. Jadi artinya di pertandingan yang penting ini tentu taktik yang sangat penting. Dan saya menilai bahwa taktik dari Erik ten Hag masterclass. Walaupun MU cuma menang 1-0 ya. Dan memang dari segi peluang, ya MU lebih banyak peluang di babak pertama. Tapi saya katakan masterclass karena di pertandingan ini dia melakukan sebuah eksperimen yang berhasil. Apa eksperimen itu? Nah ini saya jelaskan kepada teman-teman ya. Dari starting lineup nih teman-teman, kalian harus memahami apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Pertama-tama, dia tidak memainkan Aaron Wan-Bissaka, betul kan? Dia menurunkan Tyler Malacia di sebelah kiri. Kenapa? Dia ingin fullback yang lebih ofensif. Artinya serangan itu bukan saja dari tengah atau dari kedua sektor sayap, tapi juga dari kedua fullback. Selain itu juga, ini yang saya menilai Erik ten Hag di sinilah kehebatan dari Erik ten Hag. Dan dia cukup berani loh ini. Yakni dengan memainkan Bruno Fernandes di sektor penyerang sayap sebelah kanan. Memang ini bukan peran yang baru bagi Bruno, tapi ini pinter banget Erik ten Hag. Kenapa? Dia ingin pemain lain juga selain Rashford yang bisa mencetak gol. Jadi yang dia taruh ini adalah Bruno. Daripada dia taruh Anthony yang cuman kotak-katik bola, ya kan, dribbling sana, dribbling sini, terus kadang-kadang egois, shootingnya juga gak akurat, dia taruh Bruno. Untuk apa? Supaya jika Bruno mendapatkan peluang, yang diharapkan dia bisa melakukan finishing. Dan kita tahu Bruno punya finishing yang baik, bisa melakukan finishing yang baik ya. Jadi dia taruh Bruno di depan, dia taruh di sebelah kiri Sancho untuk lebih aktif membagi bola, dia taruh Rashford. Rashford juga kita tahu adalah pemain yang diandalkan untuk mencetak gol. Sancho lebih banyak untuk membagi bola. Dan di tengah, dia menaruh 3 holding midfielder teman-teman. Ini luar biasa loh. Sabitzer, kemudian Eriksen, dan juga Casemiro. Jadi, ketahanan atau kekuatan Manchester United di tengah ini sangat baik. Jadi mereka punya 3 pemain yang senantiasa bisa melakukan pressing dan juga senantiasa bisa ikut terlibat dalam proses membangun serangan, tapi tentu silih berganti. Jadi kita bisa melihat bahwa para pemain Aston Villa tidak bisa memanfaatkan situasi counter attack. Padahal kita tahu itu adalah salah satu keterampilan dari para pemain Aston Villa sejak dilatih oleh Unai Emery. Nah, Unai Emery tidak melakukan perubahan sama sekali di starting lineup timnya. Kenapa? Karena dia ingin mempertahankan the winning team. Karena sebelum pertandingan ini Aston Villa itu tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir mereka loh, sebelum lawan MU. Dan saya yakin bahwa Unai Emery itu paham, main di Old Trafford itu gak gampang. Apalagi musim ini MU itu baru kalah 1 kali kan, ketika di awal musim. Jadi, mau tidak mau dia harus main mid atau low block, tapi main counter.
Cuma di pertandingan ini, para pemain mereka gagal membangun sebuah counter attack yang positif. Oke lah, ada 1-2 kali mereka coba untuk mengganggu, tapi saya melihat koordinasi di lini pertahanan MU lebih baik daripada di match sebelumnya lawan Tottenham Hotspur. Walaupun ada 1-2 kali mereka panik ya, yang hampir saja tuh Aston Villa menciptakan peluang yang berbahaya. Bahkan mereka dapat 1 peluang tuh dari Moreno ketika ada kepanikan di kotak penalti pertahanan MU. Tapi selain itu, saya melihat solid pertahanan dari MU. Kenapa? Karena mereka mendapatkan proteksi juga dari lini tengah, ngerti gak? Ini kan ada 3 holding midfielder. Kenapa saya omongnya semangat? Saya harus semangat ketika saya memberikan analisa ya kan, walaupun ya faktanya sang gajah sudah jatuh nih dari pohon ya. Tapi kan bisa juga dia mungkin sementara nih di bawah dia ngopi dulu. Bisa juga nanti dia naik lagi kan. Anyway, saya kembali ke match ini. Nanti kalian bilang saya curhat terus soal Arsenal. So in this match, jadi para pemain MU itu bisa mencegah para pemain Aston Villa membangun counter. Dan dari taktik kelihatan, Erik ten Hag meminta para pemainnya bermain dengan garis pertahanan tinggi, press terus tuh para pemain Villa. Jangan sampai mereka bermain kreatif, karena Villa di tengah juga cukup kuat. Ada Ramsey, ada Buendia, dan juga ada McGinn. Ini kan 3 pemain yang kreatif. Ditambah juga dengan Douglas Luiz yang biasa ikut terlibat dalam proses membangun serangan. So dari jalannya pertandingan memang MU menguasai jalannya pertandingan di menit awal. Bahkan mereka mendapatkan banyak peluang dari Rashford yang bisa di-save oleh Martinez, dari Sabitzer yang sayang saja ya, tendangannya tidak on target, kemudian dari Casemiro yang tendangannya terkena tiang, terkena mistar, dan kita lihat kombinasi passing di antara para pemain MU bagus banget karena jarak antara para pemain mereka tuh rapat ya, dan akhirnya mereka bisa mencetak gol ketika Casemiro memenangi duel di lini pertahanan, dia heading itu bola, dan bola tersebut ternyata ke Rashford shooting, dan di sini saya menilai ada kesalahan dari Martinez karena dia tidak melakukan save yang baik. Jadi ketika dia tidak melakukan save yang baik, bola rebound itu di sana sudah ada Bruno yang memang mengintai. Dan Bruno bisa melakukan finishing yang sempurna. Ini sangat penting loh bagi Bruno untuk mencetak gol di babak pertama ini. Selain Sancho dan juga Rashford, kali ini ada Bruno Fernandes dan juga ada Sabitzer. Sabitzer ini tiba-tiba bisa muncul loh dari second line. Dan memang Aston Villa hanya mendapatkan 1 peluang ya di babak pertama yang Moreno hampir skor yang tadi saya jelaskan. Tapi di babak kedua mereka tidak bisa banyak menciptakan peluang. Ada sekali tuh Watkins bisa lewat tapi ternyata kan sudah offside. Dan memang para pemain Villa coba untuk mencetak gol dengan mengandalkan umpan-umpan lambung, tapi selama Maguire gak main, ya aman-aman aja kan. Dia main jelang pertandingan berakhir, Lindelof cukup baik melakukan clearance, tapi menurut saya Casemiro adalah pemain yang penting. Dan eksperimen dari Erik ten Hag ini akhirnya sukses karena Bruno bisa mencetak gol, dan Tyler Malacia juga cukup efektif bermain di sektor sebelah kiri, beberapa kali bisa overlap cukup baik, dan dia bisa recover cepat, jadi tidak ada ruang bagi para pemain Villa untuk dieksploitasi, dan Aston Villa gagal membangun counter attack mereka yang biasa mereka lakukan ketika mereka bermain away. So this is a valuable 3 point for Manchester United. Ini adalah 3 poin yang sangat berharga setelah sebelumnya lawan Tottenham Hotspur mereka kena comeback kan, padahal mereka sudah unggul dengan skor 0-2. Jadi untuk sementara ini MU masih perkasa di peringkat nomor 4 ya teman-teman. Dan sekarang pertandingan kedua yang ingin saya bahas adalah antara Fulham versus Manchester City. Dari awal saya sudah duga ya, Manchester City pasti menang lah di match ini. Memang sih Fulham berada di papan tengah, tapi sejak penyerang mereka Mitrovic itu diskorsing ya, tampaklah mereka mulai sulit mencetak gol dan mereka lebih banyak mengalami kekalahan. Mungkin juga karena sekarang posisi mereka udah safe kan. Mereka sudah mendapatkan 45 poin. Tapi bukan berarti mereka nggak ngotot. Yang ngotot boleh, tapi mainnya pakai otak juga dong. Saya melihat mereka kalah pintar dari para pemain City, dan City sebetulnya kehilangan De Bruyne loh. So, waktu lihat starting lineup, wah De Bruyne gak main, mungkin juga nih Fulham bisa melakukan kejutan. Gak bisa apa-apa para pemain Fulham. Berapa peluang mereka? Gak banyak di match ini. Dan saya tidak melihat para pemain mereka bisa melakukan pressing di tengah. Kan berkali-kali nih sudah saya katakan, mungkin mereka gak pernah dengerin saya nih ya di Triple B. Berkali-kali sudah saya katakan lawan City, pressingnya itu harus kuat di tengah. Karena City itu kuat di tengah. Betul, Erling Haaland ini sudah mencetak sekarang ya 50 gol overall di semua kompetisi, tapi kan dia dapat suplai bolanya dari mana, bos? Suplai bolanya itu dari tengah. Tengah ini harus di-press. Kalau nggak mau press di tengah, atau khawatir pressing di tengah ini lemah, 2 sektor sayap itu, 2 sektor flank itu harus ditutup. Jangan sampai ada pemain City yang bisa mendapatkan ruang, karena City pun kuat di 2 sektor flank tersebut. Apakah mereka main dengan formasi 3-2-4-1, 4-3-3, atau seperti kali ini bermain dengan formasi 4-2-3-1, karena 2 sektor sayap mereka ini bahaya. Dan Jack Grealish sekarang di musim keduanya kan, manusia 100 juta pound, sudah jauh lebih baik, lebih efektif di lini depan. Dan saya melihat peran dia sangat besar di pertandingan ini, walaupun dia mendapatkan kartu kuning. Bagus sekali permainan dia. Dan tanpa De Bruyne, ternyata Alvarez bisa bermain kreatif juga.
cukup aktif pemain ini terlibat ya. Dan dari jalannya pertandingan baru berapa menit juga tuh City udah mendapatkan penalti. Ya ini yang saya bilang, para pemain Fulham nggak main pakai otak, mainnya otot. Yang ada tuh Alvarez malahan di foul. Tapi Grealish hebat juga loh, dia bisa mencari Mahrez di tiang jauh. Mahrez pintar, satu sontekan kepada Alvarez. Alvarez ternyata diblok, dijatuhkan. Ya dapat penalti ya. Haaland memang sebelumnya miss lawan siapa tuh? Saya lupa, lawan Munchen ya dia miss ya. Tapi kali ini dia gak miss, placingnya luar biasa dan dia bisa mencetak gol dia yang ke-34 di Premier League ya. Dan secara overall gol ke-50-nya di semua kompetisi, ngeri nih robot ya. Nggak tahu nih lawan Madrid gimana nih nanti ya. Kita lihat saja sih, Madrid mentalnya biasanya kuat ya. Tapi bisa gak nih mereka cegah Haaland mencetak gol? Gila loh ini pemain loh. Dan Haaland ini kan bukan saja kerjanya cetak gol, dia juga bisa memberikan umpan kunci, apalagi assist. Seperti yang dia tunjukkan di pertandingan sebelumnya lawan Arsenal kan, sang gajah tuh yang udah jatuh dari pohon. Curhat lagi deh. Terus jadi saya melihat itu dia, karena gak ada pressing kepada para pemain City, mereka enak banget mengalirkan bola. Maka itu bolak-balik tuh Grealish mendapatkan peluang. Tampak para pemain Fulham gak ngelihat pergerakan dia itu ya, yang free di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Jadi dia beberapa kali mendapatkan peluang, dia hampir mencetak gol. Sebelum akhirnya setelah Erling Haaland mencetak gol, ternyata ya saya melihat nih Fulham berani juga bermain terbuka ya, bermain di kandang sendiri. Bermain terbuka lawan City itu bagus. Ya tapi harus hati-hati, jangan lupa untuk bertahan juga. Pokoknya mulai berat nih lawan City ya, karena jumlah pemain mereka yang terlibat dalam proses membangun serangan dan juga bertahan tuh sama loh. Teman-teman hitung aja, sama loh jumlah pemainnya. Jadi sulit banget untuk mencetak gol. Tapi ketika para pemain Fulham nih memberikan bola bypass lini tengah mereka, nah di sana mereka bisa menciptakan peluang dan akhirnya mencetak gol. Pereira yang memberikan umpan melewati lini tengah mereka, kemudian ke Wilson menyundul bola tersebut seperti memberikan umpan kepada Carlos Vinicius, bukan Vinicius Junior ini. Nanti Vinicius Junior melawan City kan di semifinal Champions League, dan Carlos Vinicius bisa melakukan finishing yang sempurna. Udah 1-1 bukan berarti City kaget, apalagi mentalnya down. Nih para pemain mereka sih mentalnya udah kuat. Dan mereka sudah terbiasa lah bersaing ya untuk menjadi juara, apalagi sejak dilatih oleh Pep Guardiola. Sebelumnya kan Mancini dan juga Pellegrini ya. So akhirnya City bisa mencetak gol. Ini saya kaget juga sih Alvarez bisa mencetak gol ya, karena dia kan lebih banyak membagi bola ya. Tapi ketika dia dapat bola dari Mahrez, nah ini lagi-lagi mana kalian nih para pemain Fulham, mana blockingnya? Itu sepersekian detik saja loh. Alvarez itu butuh waktu untuk mencari shooting range, untuk mencari sudut agar bisa melepaskan shooting. Dia shooting, ternyata dia bisa menjebol gawang dari Ben Leno, mantan penjaga gawang Arsenal yang sebetulnya banyak melakukan save juga di pertandingan ini, apalagi di babak kedua tuh, dari Haaland, dari Gundogan. Dan di babak kedua City lebih menggila lagi. Waduh, ini tim sudah unggul lebih menggila loh, padahal resikonya juga besar kan mereka menyerang. Tadi saya bilang tuh Haaland hampir mencetak gol, Gundogan juga, dan City ini bisa saja kemasukan gol jika para pemain mereka melakukan kesalahan seperti itu ya, salah komunikasi antara Diaz dengan Ederson yang hampir saja tuh dimanfaatkan oleh Carlos Vinicius. Kemudian ketika John Stones dan Kyle Walker gak begitu baik ya, koordinasinya hampir saja tuh ada pemain mereka Reed tuh kalau nggak salah menciptakan peluang. Jadi yang bisa mengalahkan City seperti yang saya katakan sebelumnya adalah Manchester City sendiri. Jika para pemain melakukan kesalahan atau mereka menganggap remeh tim lawan atau mereka mainnya gak serius, tapi di pertandingan ini mereka super serius, mereka bermain agresif dan mereka layak meraih kemenangan. Seharusnya mereka bisa menang dengan jumlah gol yang lebih banyak lagi karena mereka menciptakan banyak peluang. Fulham not a chance, gak banyak peluang dari mereka, tapi yang penting bukan 3 gol, yang penting adalah 3 poin. So City mendapatkan 3 poin lagi dan mereka bisa mengkudeta Arsenal. Untuk sementara ini mereka berada di peringkat nomor 1 teman-teman, dan sebagai fan Arsenal ya saya cukup sedih juga ya, saya jujur mengatakan saya cukup sedih karena Arsenal selisih poinnya sudah cukup jauh loh dari Manchester City, tapi ya karena kebodohan para pemain mereka sendiri kan, yang di 3 pertandingan sebelum lawan City tuh yang mereka draw terus. Ya itu, jadi akhirnya City sekarang bisa berada di peringkat nomor 1, tapi ya kita tunggu apakah akan ada keajaiban atau tidak ya. Mungkin juga akan ada keajaiban kan, miracles can happen. So sekarang pertandingan ketiga yang ingin saya bahas adalah antara Liverpool versus Tottenham Hotspur. What a game. Ini jelang tengah malam kan, selesai pertandingannya kan, artinya lewat tengah malam ya. What a game, ini entertaining banget sih, menghibur banget sih. Dan Liverpool musim ini gak seperti musim-musim sebelumnya ya, yang defense-nya kuat. Musim ini bocor banget nih defense mereka, makanya itu mereka sudah kemasukan banyak gol. Dan Tottenham Hotspur juga, ya kelemahan mereka juga di lini pertahanan sih. Dan Tottenham Hotspur adalah satu-satunya tim yang telah kemasukan lebih dari 50 gol ya. Satu-satunya tim yang berada di zona papan atas sampai ke tengah yang telah kemasukan lebih dari 50 gol. Padahal mereka produktif juga. Liverpool juga sudah kemasukan banyak gol nih. Di antara tim-tim yang berada di top 5, Liverpool sudah kemasukan gol paling banyak di antara tim-tim lain ya.
So, dari lineup ini yang menarik juga dari Jurgen Klopp, dia menurunkan 2 pemain muda, Harvey Elliott dan juga Curtis Jones. Ada Cody Gakpo, ada Salah, ada Alexander-Arnold, ada Konate, ada Van Dijk, ada Robertson, ada Alisson. Dan dari Hotspur, kali ini yang dipilih Kulusevski bukan Richarlison. Dan formasinya 3-4-3, Foster nih gawat banget ya. Dan Lloris juga kadang-kadang melakukan kesalahan. So, from the flow of the game ya, Liverpool lebih awal kan meraih keunggulan. Dan Alexander-Arnold ini walaupun layak ya bermain sebagai wingback atau juga pemain tengah, tapi tampaknya Klopp masih menaruh dia di posisi fullback sebelah kanan ya. Wah, ada pas, ini gila loh pasnya. Jadi ketika dia dapat bola itu, dia langsung loh pas bola itu ke Curtis Jones. Artinya dia, ini visi dia bagus banget loh ini, dari Alexander-Arnold. Dan umpannya akurat, Curtis Jones hanya satu sontekan saja tuh, dia bisa menjebol gawang dari Foster. Unggul 1-0, saya kira ya Hotspur ayolah, kasih dikit perlawanan. Ternyata gak lama kemudian Luis Diaz bisa mencetak gol. Ini golnya cakep loh. Karena melibatkan kerjasama antara 3 pemain di depan kan. Salah kepada Gakpo. Gakpo saya kira bolanya akan keluar. Tapi dia masih bisa memberikan cutback dan Luis Diaz what a finish sambil terjatuh. Ini aneh banget Romero. Dia melakukan tackling di dalam kotak penalti. Ini kan bahaya banget. Yang di foul adalah Gakpo ya. Sehingga Salah bisa mencetak gol. Sebelumnya lawan Arsenal ya, dia miss ya. 3-0 dalam waktu beberapa menit. 15 atau 16 menit. Saya kira nih jangan-jangan ulangan nih pertandingan Newcastle lawan Hotspur kan. Ketika itu kan Hotspur dalam 21 menit ya kemasukan 5 gol. Tapi ternyata Hotspur hampir aja tuh mencetak gol setelah itu. Harry Kane tuh ya yang mendapatkan peluang. Dan memang saya melihat para pemain Liverpool ini memberikan peluang kepada para pemain Hotspur ketika mereka melakukan kesalahan. Sekali lagi tuh siapa tuh? Robertson kayaknya yang melakukan kesalahan kan. Akhirnya hampir saja tuh Kulusevski mencetak gol kan. Jadi ini para pemain Liverpool juga banyak melakukan kesalahan. Sebelum akhirnya Kane bisa mencetak 1 gol untuk memperkecil ketertinggalan. Karena juga kesalahan dari Van Dijk. Kok bisa dia terselip begitu? Kacau banget. Kegocek sama Perisic, gak digocek sih, cuman ya ketipu lah oleh Perisic. Perisic memberikan umpan dan Harry Kane bisa menyelesaikan peluang tersebut untuk menjadi gol. Turun minum, ternyata Jota dimainkan, Henderson dimainkan, tampaknya ingin menguatkan tengah dan Henderson masuk untuk menggantikan Luis Diaz. Dan Jota ini kan pemain yang lebih sering turun ke tengah ya, gak seperti Diaz. Diaz kan lebih banyak di sayap. Dan ternyata gak lama kemudian memang si Son hampir mencetak gol kena tiang, Romero pun hampir mencetak gol kena tiang. Jadi tampaknya Hotspur keluar all out. Mereka sama nih seperti di match sebelumnya lawan MU di babak kedua bermain high press. It's okay main high press, tapi jangan lupa pertahanan ini harus dijaga. Dan Liverpool juga mendapatkan beberapa peluang. Sebelum akhirnya Son bisa mencetak gol, umpannya sih kelas banget nih. Kalau nggak salah umpannya nih dari Romero ya. Romero yang memberikan umpan, Son bisa melakukan finishing yang baik. 3-2, saya pikir udahlah nih mungkin 3-2 ya. Ternyata kemudian Richarlison masuk loh. Ketika Richarlison ini masuk, dan sebelum Richarlison masuk ini, kan skip ya ini yang ditarik keluar ya. Skip kayaknya nggak bisa melanjutkan pertandingan ya. Jota tuh mengangkat kaki terlalu tinggi loh. Itu kalau yang mengangkat kaki terlalu tinggi seperti itu kena kepala adalah Casemiro, saya yakin tuh kartu merah. Tapi Jota cuma mendapatkan kartu kuning. Ya udah, kalau keputusan wasit sudah itu, ya udah dia cuma mendapatkan kartu kuning, dia tetap di lapangan dan kemudian skip ditarik keluar. Richarlison masuk dan kemudian Richarlison bisa menyamakan kedudukan di masa injury time. Saya kaget loh, benar. Son yang memberikan umpan saya kira udah 3-3, tapi sangat disayangkan Lucas Moura melakukan kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh Jota yang mencetak gol membuat skor menjadi 4-3. Seharusnya Liverpool bisa menang dengan aman, tapi mereka melakukan beberapa kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Tottenham, seperti juga golnya si Son itu. Para pemain Liverpool coba untuk main perangkap offside, tapi saya melihat tampaknya Konate itu ya, kalau nggak salah, saya lupa itu yang lama, yang sedikit terlambat naik sehingga Son itu nggak offside, dan kemudian Richarlison nggak ada yang kawal sehingga dia bisa mencetak gol. Artinya dia bisa melakukan heading, tapi kemudian Moura yang melakukan kesalahan sehingga Jota bisa mencetak gol. So this is a very important win for Liverpool. Mereka perlu menang agar minimal mereka akan bermain di Europa League. Tapi Tottenham Hotspur sangat disayangkan. Itu Moura itu seharusnya tuh insting dia tuh halo bola ke depan atau keluarin aja bola, malah dia kasih pas ke belakang, mungkin ingin memberikan ke rekannya supaya bisa bermain safe, kan salah. Dan itu bisa diambil Jota, dan Jota bisa mengubah skor menjadi 4-3. Jadi tinggal kita tunggu teman-teman pertandingan-pertandingan selanjutnya dari English Premier League. Yang nanti yang akan datang nih, yang akan saya memberikan preview kemudian juga review adalah antara Arsenal versus Chelsea, yang kebetulan saya juga rencananya yang akan siaran pertandingan itu, yang rencananya akan disiarkan SCTV hari Rabu dini hari ya, Rabu dini hari mulai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kita mulai kira-kira 30 menit lebih awal, di mana saya juga akan memberikan analisa. Ya saya harapkan teman-teman juga akan menonton dan mendengarkan analisa saya di siaran langsung tersebut. Ya untuk sementara ini Sang Gajah
Saya ulangi lagi, ini sudah ketiga kali nih saya katakan dengan berat hati, sang gajah sudah jatuh dari pohonnya. Untuk sementara ini Manchester City yang berada di peringkat nomor 1 dan United berada di peringkat nomor 4 serta Liverpool berada di peringkat nomor 5. Saya yakin akan semakin menarik perburuan untuk menjadi juara dari English Premier League musim ini dan juga untuk bisa mendapatkan slot agar bisa bermain di Champions League musim depan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.